Katanya sulit mendengar suara imam. Padahal komandonya di pinggir dia sambil jongkok. Masa nggak kedengeran? Jadi lebih penting komando aksi daripada sholat ya ternyata. Ya, opini dia, mereka, dan kawan-kawannya lebur, hancur karena gerakan sholat itu. Yang terjadi sekarang adalah opini masyarakat. Ada seorang koordinator lapangan melakukan sholat yang rukunya 2 kali. Begitu kehebatan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya sosok korlap yang melakukan gerakan sholat ngawur, rukunya 2 kali, nggak jelas, itu terungkap identitasnya. Ternyata dia itu adalah Buya Fikri. Hebat kan? Buya bos. Pengurus MUI pusat. Nah, bukan pengurus MUI desa, kecamatan, daerah. Bukan. Tetapi pengurus MUI pusat. Dia mengakui kesalahan gerakan sholat itu karena susah melihat sang imam. Enggak, masalahnya kenapa memaksakan diri? Sudah jelas-jelas susah melihat imam, kok kenapa memaksakan diri? Dan itu saya kira nggak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Bilal di pinggirnya kencang ku suaranya. Bilal kan di pinggirnya kenceng tuh suaranya, ngomandoi kan, pakai pengeras suara kan. Enggak 100 ini disabel, enggak, itu mungkin 1000 disabel, kenceng tuh suaranya. Masa enggak? Enggak paham, enggak ngerti, atau lupa cara gerakan sholat. Fokus kepada bahwa saya adalah komando. Jangan sampai marwah sebagai seorang komando aksi itu kemudian turun, atau kemudian kalau tidak ada komando bubar acaranya. Ini masalahnya sedang sholat. Kenapa kemudian gak bisa dulu ditunda lah, santai dulu, karena kan gak ngomandoi apa-apa kan. Kalau mau mikir, kalau mau dipakai otaknya atau gak ada otaknya, bisa dong turun dulu untuk melaksanakan sholat. Jadi lebih penting komando aksi daripada sholat ya ternyata. Jadi lebih penting komandoi aksi daripada sholat maksudnya. Sehingga kemudian susah. Karena saya komando maka harus tetap di atas mobil komando. Karena mungkin kalau nggak ada komando bubar pesertanya. Kan nggak juga seperti itu konsepnya bos. Dia akhirnya minta maaf kepada umat, menyadari bahwa apa yang dia lakukan gerakannya memang salah. Kita baca nih apa statement beliau, pengurus MUI pusat, ketika videonya viral dari terkaini.id. Salah gerakan sholat, Buya Fikri minta maaf, saya mohon ampun. Buya Fikri namanya, pengurus MUI pusat. Kita baca. Sebuah video yang memperlihatkan salah seorang jamaah masa aksi bela azan Persaudaraan Alumni atau PA 212, yakni Buya Fikri, salah melakukan gerakan sholat, menuai sorotan publik. Terkait video itu, Buya Fikri pun minta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Hal itu disampaikan Buya Fikri kepada Satu Indonesia News. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan awal mula saat dirinya melakukan salat jamaah di tengah aksi bela azan yang digelar partisipan PA 212. Aduh, bela azan saudara.
Ketika itu, kata Buya Fikri, ia diamanahkan untuk mengkoordinir kegiatan aksi atau yang bisa disebut sebagai koordinator lapangan, korlap berarti ya. Karena tugas itulah, ketika tiba waktunya sholat asar berjamaah, saya tidak meninggalkan mobil komando, karena komando harus tetap di saya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat sholat tengah berlangsung. Mengingat saya adalah penanggung jawab kegiatan, ujar Buya Fikri. Jadi, apakah mengomandoi aksi lebih penting daripada sholat? Satu kali lagi, kenapa harus memaksakan diri? Atau munfarid aja kalau sudah jelas nggak bisa melihat gerak-gerik imam, atau lupa gerakan sholat karena jelas ada komandonya kan? Karena jelas ada komandonya kan, di pinggir antum komando suaranya yang sembari jongkok itu kan. Kenapa harus memaksakan diri? Dan anehnya nih, kenapa sampai ada yang merekam? Gitu loh. Kenapa sampai ada yang merekam? Saya menjadi pertanyaan nih. Yang merekam itu apa tujuannya? Apakah tujuannya ingin rame atau tujuannya ingin dipamerkan? Seorang koordinator aksi karena ingin berjamaah, maka tetap dia melakukan berjamaah meskipun di atas mobil. Apakah ingin seperti itu yang videonya? Agar terlihat sangat terhormat, sangat tertib, menghormati waktu. Akhirnya, walaupun datang sholat, komando aksi, meskipun di atas mobil, tetap dia berjamaah. Atau sengaja Allah menggerakkan salah satu peserta untuk merekam adegan sholat di atas mobil tersebut. Akhirnya melakukan kesalahan dan videonya menyebar. Sengaja Allah membukakan apa yang mereka lakukan. Kita jadi bertanya-tanya, momennya kenapa bisa pas gitu? Ada yang merekam di atas mobil komando, gerakannya salah totalnya juga sangat total salahnya, dan nyebar. Apakah sengaja Allah ingin membukakan bahwa sesungguhnya tujuan mereka bukan hanya ingin membela agama, karena jelas sekali terang-terangan sholat pun dia jadikan mainan atau bercanda, atau bukan mainan dan bercanda lah, sampai lupa gerakan sholat, sampai lupa gitu loh, saking fokus terhadap aksi koordinator lapangan, akhirnya abai, lupa bagaimana cara sholat, menghilangkan sisi-sisi agamis di dalam diri, menyampingkan, menghilangkan pikiran gerakan sholat. Karena ada yang ngomando. Kalau nggak ada yang ngomando, mungkin tidak akan terjadi keritingannya babi buta, karena ya jelas-jelas nggak terlihat kan imamnya. Tapi kalau ada yang mengomando, masa iya? Kan ada yang ngomando. Pikir. Oke. Menurutnya, lantaran berada di atas mobil komando, ia mengaku kesulitan mendengar suara imam yang kemudian terjadi kesalahan pada salatnya. Satu kali lagi. Katanya sulit mendengar suara imam. Padahal komandonya di pinggir dia sambil jongkok. Masa nggak kedengeran? Volumenya di atas 100 desibel. Pasti di atas 100 desibel. Kencang volumenya, kita kan dengar juga di video tuh. Masa nggak terdengar? Aneh kan?
Menurutnya lantaran berbagai, saya mencoba memperbaiki kesalahan itu sehingga tanpa saya melakukan ruku 2 kali. Namun pada akhirnya saya membatalkan sholat saya karena meyakini salat tadi tidak sempurna dan memang memenuhi syarat untuk dibatalkan. Saya kemudian melakukan salat ulang di masjid usai aksi. Lebih lanjut, Buya Fikri dalam klarifikasinya itu berharap dapat meluruskan sekaligus mengakhiri silang pendapat sejumlah pihak. Ia pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran kesalahannya. Selain itu, Buya Fikri juga minta maaf kepada umat karena telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada umat saya mohon maaf karena menimbulkan perdebatan. Walau pada dasarnya salat adalah hubungan pribadi muslim kepada Allah, tidak untuk divideokan dan kemudian disebar sehingga menjadi perdebatan, ujarnya. Sekali lagi, kenapa sampai ada yang video? Apakah sengaja Allah ingin membukakan kartu mereka? Begitu saudara, begitu. Ya. Kalau sholat munfarid kadang-kadang atau kalau jadi imam, ya memang lumrah sih sebetulnya, lupa atau sebagainya, lumrah biasa aja. Tapi mungkin karena hilang fokusnya sehingga komando yang di pinggirnya ini katanya nggak terdengar. Coba pikirannya kemana tuh dia ketika sholat? Kemana pikirannya? Kita bertanya-tanya itu aja, ya. Dan video itu nyebar dan akhirnya semuanya terbuka. Akhirnya orang lain juga, masyarakat, bukan fokus kepada tujuan mereka, fokus kepada yang sholat ini kan. Kena loh. Allah dengan gampang membalikan suasana, membalikan opini, membalikan narasi. Jelaslah terpampang siapa yang sebetulnya salah di sini, ya. Opini dia, mereka dan kawan-kawannya lebur, hancur karena gerakan sholat itu. Yang terjadi sekarang adalah opini masyarakat. Ada seorang koordinator lapangan melakukan sholat yang rukunya 2 kali. Begitu kehebatan Tuhan. Allahumma fiqh lakum min thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.